Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan NIM akhir 123 akan mereview jurnal dari Bung Bima Hasan Maryudin yang berjudul Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi, studi kasus tentang pergeseran positioning ideologi partai politik peserta pemilu di 2014. Kalau kita lihat nih dari sistem politik di Indonesia itu kan sangat plural ya, kayak banyak partai politiknya dan setiap partai pasti punya ideologi yang jelas dong, kayak misalnya nasionalis, religius, atau sosial demokrat yang membedakan mereka satu sama lain. Tapi dalam praktiknya di 2014 pada pemilu, banyak partai yang tampak fokus kayak pada cara menang doang, bukan mempertahankan ideologi aslinya. Akibatnya partai politik ini kayak menjadi kabur ideologinya dan pemilih pun kayak sulit untuk membedakan partai satu dengan partai yang lainnya. Nah, banyak partai yang meninggalkan ideologinya, ideologi awalnya dan bersikap pragmatis. Ideologi itu kayak cuma digunain cuma simbol politik doang, bukan sebagai pedoman sikap. Nah, lalu ada 3 pola pergeseran dari ideologi. Yang pertama ada konservatif. Ini tuh kayak masih mempertahankan ideologi yang lama. Yang kedua, progresif konservatif. Ini tuh kayak menyesuaikan ideologi agar lebih fleksibel. Yang ketiga ada ekstremis atau catch all. Ini tuh kayak meninggalkan ideologi dan merangkul semua kalangan. Pola ini tuh kayak yang paling dominan nih di 2014 pada pemilu waktu itu. Nah, koalisi tuh kayak dibentuk bukan karena kesamaan ideologi, melainkan perhitungan peluang menang. Nah, partai nasionalis ini kayak bisa aja nih mereka nih berkoalisi dengan partai religius kalau misalkan mereka punya kepentingan yang sama. Contohnya partai berbasis Islam ini kayak bisa aja berkoalisi selama mereka tuh punya kepentingan yang sama. Misalnya kayak mengusung calon presiden tertentu yang koalisi terbentuk akibat bersikap strategis dan pragmatis, bukan karena ideologis. Nah, uh, perubahan dari ideologi partai juga ternyata berpengaruh besar terhadap cara pemilih menilai dan memilih partai tersebut. Banyak pemilih tuh kayak sekarang sulit untuk membedakan partai berdasarkan ideologinya, karena hampir semua partai ini kayak kelihatan sama aja gitu, entah itu dari isu ataupun janji-janji politiknya. Pilihan pilihan lebih banyak didasarkan pada figur atau kedekatan emosional atau kayak imbalan finansial atau politik uang. Nah, dari fenomena ini kayak kita bisa disimpulkan nih bahwa politik di Indonesia tuh kayak semakin fleksibel dan pragmatis. Partai-partai ini kayak lebih menyesuaikan diri dengan selera pemilih, bukan sebaliknya. Nah, hal ini nih kayak emang membuat kompetisi politik ini menjadi lebih terbuka dan dinamis. Tapi di sisi lain juga kayak beresiko untuk menurunkan kualitas demokrasi. Ketika partai tidak lagi konsisten pada ideologinya, maka partai politik ini lebih berorientasi pada kekuasaan belaka, bukan pada nilai-nilai dan kayak prinsip dari partai politik tersebut. Nah, lalu juga di sini aku akan membandingkan dengan 5 jurnal internasional. Yang pertama dari Edward Awang Mahaputra DKK bilang kalau memperkuat ideologi itu kayak ideologi partai itu kayak harusnya bisa bikin demokrasi lebih baik, tapi kenyataannya ideologi partai itu kayak justru jadi lemah dan partai itu lebih pragmatis. Jadi demokrasi itu kayak malah menurunkan bukan meningkatkan. Koalisi partai biasanya terbentuk bukan karena punya ideologi yang sama. Lalu yang kedua ada Arfan Fadilah Kurniawan dari Danu Wijaja bilang kalau kaderisasi itu penting buat jaga-jaga ideologi partai tetap konsisten. Tapi di PDIP anggota baru itu sering kurang paham ideologi marxisme dengan baik. Banyak kayak partai lain juga kayak mengalami hal serupa. Nah, kaderisasi mereka tuh lebih pragmatis, bukan fokus pada ideologi. Yang ketiga ada dari Bambang Hermanto menemukan kalau di Indonesia itu kayak koalisi politik ini lebih lebih condong pada kepentingan kekuasaan, bukan ideologi yang sama. Contohnya di koalisi Indonesia Makmur di 2019 yang menggabungkan partai nasionalis dan agama hanya karena tujuan menang pemilu doang, bukan karena punya prinsip yang sama. Ini tuh jadi bukti kalau misalkan partai itu kayak sering mengesampingkan ideologi demi peluang kemenangan doang. Lalu yang selanjutnya dari Gau Kadir bilang kalau partai politik tuh di Indonesia sekarang lebih pragmatis dan fokus pada pemilu
daripada ideologinya. Setelah reformasi, partai berubah jadi fungsi dari tempat ideologi jadi alat buat dapetin kekuasaan politik. Nah, lalu juga Muhtar Habudin bilang kalau pemilih muda tuh kayak sering nggak paham ideologi, jadi mereka pilih partai itu kayak ya udah karena sosok popularitas, bukan pada prinsipnya. Ini tuh karena ideologi partai itu makin hilang, jadi pemilih itu kayak susah bedain dari partai ideologi dan malah milih kayak karena figur atau bahkan politik uang atau imbalan uang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam review jurnal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.